Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Mas Haji, Mas Sapik, dan Mas Tenggu Marzuki yang hari ini masih sariawan. Alhamdulillah, semoga di kondisi yang perubahan cuaca kita tetap diberi kesehatan, sehat sekeluarga, ya. Amin. Baik, Bapak-Bapak, hari ini mungkin agenda terakhir kita mungkin ya, sebelum nanti secara teknis Mas Aji yang tahu alur dan potensi-potensinya, secara umum dan secara individual bahasanya ya, maksudnya frame frame proposal perspektif kami yang sudah diberi banyak masukan oleh pakar-pakar di anggota ini sudah saya kirimkan. Nah, mungkin ada hasil review atau dibaca-baca atau ada data yang kurang pas atau latar belakangnya kurang begitu, gap-nya kurang menendang misalnya. Mungkin nanti langsung saja dari paparan saya di kemarin-kemarin itu mungkin sifatnya masukan aja ya Mas, atau gimana ini enaknya? Atau Mas Haji dulu ada yang perlu disampaikan, monggo. Terima kasih Mas Ibda. Saya kira kalau saya membaca sekilas yang dibuat Mas Ibda sudah luar biasa, artinya sudah konstruknya sudah sudah sesuai lah, sudah linear lah, sudah berjalan. Tapi kalau diminta memberi masukan ya namanya masukan ya kan, namanya komentar, asal komentar. Saya kok begini Mas Ibda, Mas Yeah. Masuki, sejarah Aceh itu kan panjang ya, artinya dalam konteks keindonesiaan itu kan ada konflik yang katakanlah antara GAM dengan Aceh kan gitu. Ya, Itu ya. juga menurut saya kok perlu isu itu katakanlah ada sedikit disinggung ya Pak Helsinki atau apa, karena itu yang menurut saya penting ya, tetapi jangan fokus ke situ, fokus kita tetap ke keistimewaan Aceh. Tapi menurut saya kok perlu sedikit-sedikit ini disinggung ya, karena di situ saya melihat padahal konteks itu menurut saya penting ya, konteks Untuk konteks masuk gitu ya, muncul, Mas. iya konteks Daerahan. iya konteks Daerah. kekhususan keistimewaan Aceh kan mungkin ada sedikit banyak ada karena pengaruh itu kan. Kemudian yang kedua ini saya mohon konfirmasi ke Mas Marzuki tuh. Ada informasi katanya Aceh itu termiskin ya. Itu benar apa enggak itu? Ini cukup sensitif Ya, sebenarnya. data di Sumatera termasuk yang kurang lah, kalau bagus. Ya itu juga menurut saya termasuk ini saya juga orang Kemenang tapi saya tidak punya datanya ya. Jadi selain setara itu kan ada indeks KUB Kemenak ya. Itu juga kayaknya rendah juga ya Mas Marzuki ya. Kalau dengan Kemenak ya, itu juga tidak ada. Ya, betul. Mungkin Mas Marzuki punya datanya itu. Kontak itu yang menurut saya. Ya, kalau yang tadi Mas Aji sampaikan terkait perjanjian Helsinki dan juga GAM ya, itu memang latar belakang munculnya undang-undang pemerintah Aceh kan dari sana sebenarnya itu kan. Jadi sehingga kan di ACC oleh pemerintah itu diberikanlah hak khusus dengan keluarnya undang-undang tentang pemerintah Aceh. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya undang-undang itu masih banyak sekali yang belum direalisasikan. Jadi banyak yang saya susah ngomong ini karena Jawa. Jadi banyak yang memang masih dituntut oleh sebagian tokoh-tokoh di Aceh gitu. Ya termasuk ya undang-undang ini munculnya kanun ini ya bagian daripada rentetannya dari itu perjanjian Helsinki itu Mas Haji. Sehingga muncullah tadi undang-undang pemerintah Aceh ini. Kalau syariat Islam saya kira sebelum adanya Helsinki ini sudah Ya, itu ya. Sejak zaman kerajaan sejarahnya kan. itu ya ketika zaman Daud Bereh kan udah sama Soekarno kan kejadian masalahnya juga tentang pelaksanaan syariat Islam. Sehingga Daud Bereh itu dia memberontak karena Soekarno tidak menepati janji yang
kan Soekarno pertama datang ke Aceh, meminta Aceh pada saat itu belum bergabung dengan RI, Mas Haji. Jadi pada saat itu Soekarno datangi Daud Bereh sebagai pimpinan pada saat itu untuk minta Aceh gabung dengan RI, Republik Indonesia. Jadi nanti akan oleh Daud Bereh diminta satu syarat, kami diberikan saja kewenangan untuk pelaksanaan syariat Islam. Nah, waktu itu ternyata ketika sudah merdeka, hal itu tidak dipenuhi oleh Soekarno. Disitulah kecewaannya Daud Bereh sehingga beliau ikut memberontak ke DITI untuk menegakkan syariah. Akhirnya kan ini juga Hasan Tiro sebagai cucunya dari Teguh Siddi Tiro tuh ya. Jadi ya nyambung perjuangan, melanjutkan perjuangan itu ya, sehingga walaupun yang GAM itu tidak sepenuhnya memperjuangkan syariat Islam sebenarnya ya. Lebih banyak ke politiknya yang GAM. Politik daerah ya. Ya, itu kan alumni UII Mas Haji itu. Beliau Teguh Siddi Tiro Hasan Tiro itu alumni UII. Oh. Wah, ini alumni UI ada 2 ini, bahaya ini. Zakar ya. Oh ya. Tapi gini, kalau sejarah ya Indonesia tidak akan jadi Indonesia tanpa Aceh kan gitu sebenarnya. Kalau dilihat dari sejarah dari awal-awal kan banyak jasa orang Aceh untuk ya itu kalau syariat Islam ya memang sudah dari awal. Tapi kalau kanun-kanun ini yang tadi kita pemerintah Aceh ini, undang-undang pemerintah Aceh itu kaitan erat dengan perjanjian Helsinki itu. Ya semua ya memang konteks konun itu berarti konteks undang-undang pemerintah Aceh yang baru ya. Dan itu kan dari situ setelah itu baru muncul adanya kanun ya. Aturan daerah berubah jadi kanun kan. Kemudian terkait yang undang-undang itu masih banyak yang belum terrealisir lah, katakan begitu ya. Yang undang-undang. Dalam undang-undang pemerintah Aceh itu ya. Iya. Banyak ya. Iya, silakan. Termasuk kemarin ya Mas Haji katakan itu ya, yang termiskin itu di Sumatera tidak entah nomor 3 berapa ya. Pokoknya ada nomornya rendah lah ya. Di Sumatera itu Mas Haji. Oh, Sumatera. Sumatera, data yang kami lihat kemarin di Sumatera. Jadi nggak tahu juga gimana belum baca lengkap hasil risetnya, saya nggak tahu. Tapi itu informasi dari koran ya, informasi dari jurnalis ya. Tapi kalau masyarakatnya sebagian besar apa tuh Mas Marzuki? Kalau orang Aceh itu? Tani apa nelayan? Bertani atau nelayan? Bertani ada, nelayan ada. Ya kebanyakan bertani. Padi. Ya padi. Ya, kebun berarti sama dengan orang Jawa toh. Sama ya. Itu bertani kan sama. Itu Mas itu. Secara umum sama Mas. Kecuali yang di dekat pantai dan sebagainya kan. Ya kalau pesisir kebanyakan pedagang ya. Jadi pedagang sama petani ya padi ya. Tapi kalau yang ke dataran tinggi itu lebih ke perkebunan ya. Ya kalau kita lihat secara awam ya nggak nampak itu ya. Nggak tahu kita gimana cara pengambilan sampelnya kan kita nggak tahu ya. Bukan kita salahkan, maksudnya kita juga nggak tahu kriterianya bagaimana. Itu BPS ya, BPS ya yang menganu ya. Bukan BPS ya, nggak tahu. Coba kita cek nanti Mas Haji, coba kita cek. Nggak tahu juga ini. Terus tadi yang KUB benar juga ya, KUB Kementerian Agama juga gitu ya. Apa namanya itu Mas Haji? KUB. Indeks Kerukunan Umat Beragama. Indeks KUB. Yang setara itu sama dengan mirip-mirip dengan setara itu. Ini rahasia bukan. Sama yang terakhir ini Mas Ida. Saya baca ini lokusnya itu kan di 10 kabupaten kota ya rencananya. Ya. Itu di RAB-nya kok 8 ya. Itu nanti Mas Sapi itu. Pak Sapi orang nyimak ini. Ya maksudnya berarti kan harus sinkron, maksudnya kalau ini 8 10 gitu aja. Ya, siap Mas. Nanti saya sinkronkan lagi. Bentar. Tadi Mas Haji kami sudah coba cari kan SMAIT dan juga pesantren yang akan kita jadikan sebagai subjek penelitiannya, sebagai tempat penelitian kita. Tadi ada
yang sudah selesai, belum selesai 2 kota lagi, Melabuh sama Aceh Selatan. Jadi sudah kami tentukan terus Mas Haji. Jadi lebih banyak kami ambil memang di Banda Aceh dan Aceh Besar, ada 4 pesantren kalau nggak salah. Kemudian yang lain 2 mas Haji. Jadi ada satu, ya nanti kami udah telusuri tadi sudah agak jam 4 kami baru pulang dari kerja. Dari jam 2 kami duduk, jam 4 kami selesaikan, itu kami cari 2 itu. Karena ada ini, kecenderungannya ini seperti misalnya Nurul Fikri, itu kan di tempat lain juga ada. Sehingga kami nggak ambil. Nurul Fikri, Al-Fitian, itu kan ada di tempat lain Mas Haji. Maksudnya kan pasti sama aja kan, misalnya nggak khusus. Jadi kami coba pilih pesantren yang memang tidak punya cabang-cabang di tempat lain seperti Gontor misalnya. Itu kan ini di sini ada Gontor 10, nggak usah kita ambil gitu. Nah, Nurul Fikri nggak usah kita ambil Mas Haji. Ya, artinya sudah terwakili. Nurul Fikri itu punya siapa tuh, Mas Fikri? Nurul Fikri itu punya siapa tuh? Saya kok delay beliau. Sinyalnya hilang gitu. Halo, delay bener ya? Iya, Ya mungkin beberapa sampel tadi sama gitu loh Mas, afiliasi lembaga biasanya ya. Berarti diambil salah satu gitu mungkin ya maksudnya salah tadi satu ya? aja Mas. Mungkin karena maksudnya 10 bukan tidak daerah diambil itu, gitu loh maksud. Misalnya Nurul Fikri ada yang sudah diambil itu. Sudah luar biasa banyak itu. Oh, hilang toh? Hilang. Kena gam berarti tidak lagi. Tapi Mas, yang konteks GAM mungkin hanya sebagai pintu masuk aja ya, nggak usah terjebak. Iya, enggak banyak, tapi menurut saya itu karena itu pasti dugaan saya pasti ada pengaruhnya. Karena itu kalau kepala daerahnya, bupati, wali kotanya, itu kan kombatan-kombatan GAM itu. Ya nek di latar belakang sudah ada ya Mas, tapi tinggal perjanjian Helsinki dan ya mungkin ditambah mungkin sedikit ya. Ben ono Helsinki-ne piye lah. Ya. Tinggal digiring gitu ya. Karena itu konteks penting menurut saya. Konteks kedaerahan, jadi setting politik itu mempengaruhi lahirnya konun gitu loh Mas kira-kira ya. Iya, sejarah konflik pemerintah pusat. Tapi nek beberapa jurnal itu tak baca kok rata-rata ya menyebutnya setelah konflik Aceh itu GAM dan tsunami ya. Kenapa dihubungkan dengan tsunami itu loh Mas? Kenapa apa? Jadi nek di beberapa tiga jurnal saya temukan itu setelah pasca konflik GAM atau konflik Aceh dan tsunami mesti ada tsunami. Kenapa gitu loh? Ya kan karena kan ketika ada tsunami kan solidaritas sosialnya tambah tinggi, termasuk siapa Susi Pujastuti misalnya, itu kan bantuannya banyak di sana, pesawat dan sebagainya. Terlempar ya? Listriknya tadi mati, bukan nggak cukup arus, ada yang kelebihan arus tadi itu udah mati internetnya, wifi-nya mati. Ini listrik di rumahnya mati. Iya, kelebihan ada yang pakai lebih tadi. Ya. Jeglek. Kalau bahasa Jawanya jeglek. Kalau bahasa Jawanya jeglek. Jeglek. Berarti tetangganya tidak mati kan? Enggak. Kan wifi-nya sekalian ini kan. Jadi mati terus wifi-nya. Oke Mas Marzuki ya, tadi kita sedikit diskusi. Intinya sampel tadi yang jaringan yayasan pengelola atau afiliasinya sama kan tidak dipilih lagi kan, hanya keterwakilan gitu ya kira-kira ya. Tadi ya. Yang Nurul Fikri ada yang diambil itu maksudnya bukan tidak semuanya diambil atau gimana? Tadi nggak diambil karena kan gimana maksudnya? Maksudnya Nurul Fikri di tempat lain udah pernah ada penelitian enggak ya maksudnya? Kan afiliasinya itu punya siapa tuh? Siapa ya? Afiliasinya lebih ke PKS gitu ya. Maksud saya itu gini, diambil satu gitu loh. Ada yang mewakili begitu.
tadi yang modelnya Mas Yuda. begitu ya. Boleh. Maksudnya kalau di tempat lain ada ya jangan semua diambil satu misalnya. Enggak, di tempat lainnya maksudnya di di luar Aceh. Di luar Aceh juga ada Nurul Fikri sama Alfitian, itu di luar Aceh juga ada. Tadi nemu juga ada SMP, SMA, IT Muhammadiyah. Ada Dayah Muhammadiyah juga ada tadi. Dayah Dayah Islam Muhammadiyah. Tapi enggak, ini kami kalau Muhammadiyah kan sudah ini ya. Mungkin karena sudah jelas ya, apa kita ambil enggak usah ya. Gimana? Menurut saya kok tetap diambil ya sebagai sampel, Pak. Ada yang moderat lah kira-kira gitu loh. Nah gitu gimana Mas Haji? Nah, ya kalau itu berarti istilah Islam terpadunya hilang gitu. Oh, kemarin berarti nggak usah. Yang disebut dengan Islamic boarding school itu apa kemarin? Tinggal konsepnya itu. Ya. Sementara nggak usah diambil, Mas. Nggak fokus nanti malah ya. Ya, tadi nggak diambil. Nanti coba kami sempurnakan itu. Tapi kalau dari sisi lokasi tetap di 10 kabupaten kota itu ya Mas Naridi ya? Betul Mas. Cuma detail anunya belum ya? Ya, tadi kami bicarakan sama Pak Mumtaz. Jadi nampaknya kami harus survei awal Mas Aji nanti. Kalau lulus ini Mas Ibda ya. Kalau dinyatakan lulus, berarti kami harus gerak lebih cepat. Berdua sama Pak Mumtaz harus keliling dulu sekali untuk memastikan ini Mas Aji. Karena kami pengalaman penelitian dengan BKKBN kemarin. Jadi kita di lapangan itu kalau by phone itu nggak siap Mas. Jadi kita harus ke lokasi, kita pastikan hari apa, siapa yang akan diundang nanti harus kita pastikan Mas Haji. Iya. Jadi kita kalau Mas Haji pun ketika datang kedua kalinya kita nggak ngeraba-raba gitu. Jadi langsung ya. Udah pasti gitu. Jadi ini nanti FGD sama ini langsung di sekolahnya Mas Haji kan? Langsung di tempat yang kita pilih Mas Haji, bukan dikumpulkan di satu kabupaten kan? Gimana? Iya, enggak apa-apa ya Mas Hafiq ya. Malah lebih cepat ya gitu. Malah gini, saya kira di IRAP itu ada yang itu nanti real, ada yang itu saya kira formalitas lah, tapi di lapangan nanti yang fleksibel aja Mas gitu. Karena kalau ngacu pada RAP semua, misalnya FGD harus kumpulin dalam satu waktu, satu tempat, kadang kesulitan gitu. Mending nanti pas di situ slow misalnya ya udah kita masuk gitu kan. Daripada nanti harus ngumpulin. Atau bisa sebaliknya nanti kalau dikumpulin lebih mudah ya nanti kita udah siapkan RAB-nya untuk FGD. Tapi sekalian kita observasi juga sebenarnya ketika kita ke sekolah atau ke pesantren itu kan sekalian kita lihat Mas. Ini kalau kita kumpulin nampaknya agak susah ya. Susah, maksudnya kurang gigit juga ya, kita nggak bisa lihat keadaan ya. Betul. Nggak bisa jalan-jalan kita ya. Ya nanti misalnya ini lihat, oh ini celananya cingkrang semua, misalnya gitu kan. Oh saya kira gini. Jadi bicara FGD di dalam RAB dengan di lapangan, saya kira untuk kebutuhan penggalian data akan lebih natural, baik secara pengamatan maupun diskusinya maupun wawancaranya itu kita langsung datang ke lokasi daripada kita undang. Itu narasumber biasanya tidak bisa memberikan datanya kurang real lah ya. Ya kurang bisa leluasa gitu sehingga jawaban-jawaban tidak bisa natural nanti, kadang gitu. Ini Mas Haji saya dapat indeks KUB tadi itu 63 Aceh Mas Haji. Rendah 3 ya? 63 termasuk nggak rendah kali di bawah 40 itu 40 63 berarti harus gimana itu? Biasanya 70-80 kayaknya Mas. Di mana? Enggak, kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain maksudnya. Oh ya. Kalau 10 terbaik itu nggak masuk Aceh. Ini 10 itu yang paling rendah Jogja. NTT tertinggi 81. Tahun berapa itu? Ini 2021 Mas Haji. Di Kemenak saya lihat nih di muka. Di Kemenak. NTT ini yang 81. Jogja 76. Itu
termasuk 10 tuh, Jogja, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Kalimantan Barat, Bali. Itu kalau yang di situ. Kalau ini juga hampir sama dengan setara kalau ini saya kira ini. Maksudnya instrumennya ya, maksudnya apa yang dilihatnya bagaimana kan seperti kita bicarakan kemarin. Itu hanya untuk melengkapi data tadi, data setara. Maksudnya itu saja sih. Nilai ada tapi nggak ada per provinsinya. Ya. Oh, ada ini. Di bawahnya itu ada. Jadi SPPD kita buat enggak Mas Aji? Berarti kita cuma dihitung ini aja, bukti aja kita lengkapin ya, bukan ada apa namanya kayak SPPD itu perjalanan dinas kita buat ada dibuat di sana enggak kan? Dibuat Surat tugas perjalanan dinasnya ada buat kita enggak? Yang ada nanti juga. Yang buat saya kalau ada. Dari Aceh besar ke mana gitu. Untuk anu biasanya nanti dibuat. Ya, misalnya dari Banda Aceh kita kan ke ini ya di beberapa tempat itu ya. Dibuat enggak Mas Safi? Yang Aceh itu. Saya enggak detailnya. Jadi gini, untuk yang ke lokasi penelitian itu kan ada 10. Nah, kita startnya semuanya dari Banda Aceh ke 10 lokasi itu. Nah, itu yang dimaksud SPPD Pak Mas Zuki mungkin ya, Mas, surat tugasnya ya? Ya, atau... ya ada stempelnya itu yang di stempel tidak itu. Apa sudah include dalam penelitian itu tidak perlu gitu kan? Oh, itu kayaknya ini hitungannya ada. Ada Mas sama Mas, ada. Jadi masing-masing orang nanti nyetempel dia pergi ke lokasi mana stempel gitu. Ya. Gitu. Atau dia 5 orang dia langsung stempel biasanya gitu Mas Haji kan? Iya, langsung 5 ya. Kita berlima itu. Di belakangnya kan ada SPPD-nya itu. Jadi sudah berangkat kemana itu kan di stempel belakangnya itu aja. Oke, ada ya. Nanti lah kita bagi ya, ini kan masih nunggu proposal. Nanti kita sering rapat ini memang kayaknya. Ya, sering teknis ini kan perlu ya. Bagi-bagi tugas nanti. Iya. Ya. Apalagi Pak kira-kira yang kalau proposalnya sudah luar biasa itu. Saya salut sekali sama Mas Ibda ini. Wah, seminggu pelajari Aceh, mumpet saya lagi sakit. Iya, luar biasa itu. Proposalnya udah bagus. Bagus sekali. Oh enggak, kemarin kita enggak analisis datanya, saya ingat enggak perlu ya Mas Haji itu. Di metode penelitian kita enggak nyinggung analisis data ya Mas Yuda. Ditambah apa misalnya? Enggak apa ya? Tambah apa? Analisis deskriptif gitu. Ya. Enggak, maksudnya pakai apa ya? Kan studi kasus. Nah, ya. nanti dari data yang diambil dari 10 kabupaten kota itu kan ditemukan sekolah Islam terpadu dan daya. Nah, mungkin nanti dianalisis sesuai rumusan masalah atau pertanyaan riset ya. Mungkin arahnya untuk memetakan ideologi, menemukan ideologi dan jaringannya untuk mencegah radikalisme. Mungkin ya 1 paragraf saya kira cukup lah itu. Ditambah mungkin bisa lebih ini ya. Stepnya jelas ya, karena di UNIS itu kan tidak teoretis ya, tetapi tahap-tahap, langkah-langkah, mekanisme dalam mulai dari pengumpulan sampai kepada penyajian. Nah, mungkin ya 1 paragraf cukup Pak nanti itu Pak. Itu yang dicontoh memang nggak ada kami lihat itu, makanya ya hanya umum kan, hanya tahap penggalian. Ya simpel, ya. Simpel kali. Simpel gitu loh. Ya, kalau di proposal sih memang gitu ya, lebih ke tahapnya. Tapi nanti pas pembahasan analisis ya memang kita kan pakai indikator yang kita pakai atau pisau analisis yang kita pakai kan untuk menentukan apakah itu ada indikasi radikal atau tidak, kan tentu ada indikatornya yang kita pakai. Tapi ini mau ditambah ada apa-apa? Saya nggak tahu ya pola
skema BRIN yang Nanti setel mesti guideline-nya kan kurang menguasai saya. Kalau BRIN gini, Kalau lidah pipas pakai Mas. Ya. Kalau yang di BRIN itu dua tahap ini. Ini yang kemarin pengalaman yang sudah dapat ya Mas Ita, AAM itu, setelah proposal itu ada namanya riset desain ini, yang lebih detail lagi. Nanti ada review lagi untuk riset desain tadi. Itu kalau dinyatakan sudah lolos ya? Iya, kalau sudah dinyatakan lolos. Apa tadi yang apa? Analisis ya? Termasuk analisis. Sampai penyajian ya? Penyajian nanti termasuk misalnya tadi yang jurnalnya mau dianu kemana. Tapi di proposal kan sudah jelas ya. Judulnya aja sudah ada gitu. Iya. Kayak wes ngerti hasilnya. Ya semakin share apa yang indeks KUB di anu ya. Apa Kemenak ini ya. Kalau indeks KUB kan ada beberapa ini apa namanya? Beberapa dimensi, dan dimensi yang paling rendah memang toleransi ya secara nasional maksud saya. Meskipun masih kategori baik begitu, tapi dibandingkan dengan dimensi yang lain paling rendah toleransi. Saya kira itu ya Mas Marzuki ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya. Kalau abstraknya gimana Mas? Abstraknya kok saya kurang greget ya. Masih Ya, kurang. memang. Apa ya? Ya, saya menyesuaikan yang contoh sih, karena tidak ada model Borang itu kan eksekutif summary ya. Tapi ini kan perencanaan yang ilmiah gitu loh Mas. Beda dengan perencanaan program ya. Jadi mungkin tidak rasa abstrak artikel atau abstrak sudah jadi ya, tapi memang lebih kepada latar belakang masalah, terus bagaimana menjawab masalah. Itu tok sih, sama metode sedikit gitu tok kemarin yang juknisnya itu. Memang kurang simpel lagi sih menurut saya, terlalu banyak itu. Itu memang tahun-tahun 2012 itu perlu disebutkan Mas. Yang di abstrak ya? Penayung battle misalnya. Maksudnya kok ini riset tahun 2022, kasus tahun 2012. Oh, itu rentetan sih ya. Maksudnya biar itu aja sih, sama tadi menurut saya selain setara ada KUB lagi ya? KUB misalnya. Ya nanti tak anu lagi coba. Ini risetnya nganu kayak Almakin. Apa Almakin? Apa Yang mana? Yang penayung ya? Ya, yang ini loh. Battle ini loh. Oh, tentang seorang anak kecil itu ya. Kayak tahun 2000 berapa dia itu, saya pernah baca. Udah lama ya memang. Ya mungkin nggak usah disebut tahunnya, nggak apa-apa sih. Tahunnya hilangkan saja kalau itu maksud saya. Biar saya sebagai pembaca ini sudah lama kasusnya. Ini yang Prof. Arskal sudah tak kutip 2 tentang Aceh. Ada ya? Ada. Aman berarti. Ada di. Itu ada salah tulis ya, pula larangan apa? Nanti Pak. Salim Arskal. Nih. 2018 sama kemarin terbaru. Tapi tentang hukumnya sih, tidak tentang banyak hukum memang dia itu. Enggak ke radikalisme atau anunya. Atau pendidikan Enggak pakaran beliau ya. Pularangan bener ini Pak Marzuki. Pelarangan ya, Pak. Gini. Pelarangan apa? Pelarangan. Oh ya, pelarangan, sorry. Itu referensi apa? Referensinya siapa itu ya? Ini yang pelarangan. Oh, kalau ini risetnya Pak Mumtaz malah. Artikelnya Pak Mumtaz ini. Itu.
Coba konfirmasi ke Pak Mumtaz deh. Apa pelarangan ya atau seperti? Jadi ada pelarangan pengajian yang ini loh berbau tastafi ini loh. Ya, sekarang emang tastafi di jalan sebulan sekali itu. Nggak tahu kapan pelarangannya itu ya. Mungkin nggak tahu saya. 2016 kalau nggak salah artikel terbit. Kalau enggak ada mending di deret aja Mas Nggak, maksudnya saya ragu kapan itu. Mungkin Pak nanti Mumtaz, kita konfirmasi ke Pak Mumtaznya di artikelnya. Karena kan eh, seingat saya bukan pelarangan. Apakah pengajian ini atau pengajian lain yang karena ini sampai sekarang berjalan itu kan salah satu ulama yang kita bilang lah pesantren yang besar di Biren itu yang Mudi Mesra Samalang ya. Sekarang udah buka S2 juga orang itu di situ ya. S2 ada fakultas apa? S2 ada ilmu dakwah kalau nggak salah. Itu pengajiannya beliau pimpin tuh di Masjid Raya Baitur Rahman setiap bulan. Kalau pengambil alihan peraturan ini manajemen ini ya salat Jumat ini diulang khutbah kalau di sini Mas Haji. diulang khutbah. Ya, rukun khutbahnya diulang di akhir. Misalnya kita habis khutbah, kan ceramah khutbah tuh kan baca rukun khutbah di awal tuh ya. Kemudian kan ceramah itu nanti di terakhir nggak langsung barakallahu li, nggak langsung seperti itu. Diulang lagi alhamdulillah, alhamdulillah karena sudah terselang dengan bahasa ajam. Itu kan pemahaman di ini Mas Ibda ya. Iya. Tapi pakai anu juga. Apa Pegang tongkat semacam, juga. apa namanya LCD dan sebagainya yang kemudian khotibnya jalan-jalan gitu enggak? Enggak. Saya dulu pernah ada kayak gitu ya. Khotibnya jalan-jalan kayak seminar itu loh. Enggak, ini itu aja rukun khutbah yang dianggap rukun khutbah yang di bahasa Arabnya gitu. Itu kan pemahaman yang dayahnya. Pesantren. Ya. Itu nanti kita ini ke Pak Mumtaz saja yang itu tadi. Coba kita ini Pak Mumtaz nanti kayak yang pelarangan. Ini yang Helsinki tadi ya. Helsinki konteks iya, meskipun sedikit lah. Helsinki. Ya. Nggak pakai G langsung deh Helsinki. Ya. Kalau yang saya ingat itu kalau di apa anu tuh siapa Hamid Awaludin apa ya? Ya, Menteri Dalam Negeri ya. Dulu. Sebenarnya anunya Yusuf Kala ya yang banyak berperan ya. Ya, Makassar. Oh iya, Hamid Awaludin ya Makassar juga. Ya memang kemarin ya. Kemarin tuh gini saya sama Pak Sapi. Ini gimana ya? Konon itu istimewa lah, unik ya untuk apa kita masuk sebagai framework masuk ke konon pendidikan ya. Tetapi untuk mencari gap-nya itu loh, itu kita kesusahan di situ. Makanya ini data memang kita paksa ada dan memang ada rujukannya kok. Tetapi secara apa ya kurang menendang. Ini kalau saya pribadi sih kurang menendang karena ya tadi susah. Kalau kutab malah lebih bagus, tapi kan nggak jadi kutab gitu loh. Itu malah lebih menendang. Tapi karena konteksnya Aceh kan kutab kurang ini ya, kurang pas kemarin diskusi awal ya, makanya ini karena sudah kadung jadi ya bagaimana supaya tetap ya konten tetap kita jaga dan apa kita diskusikan berkali-kali. Kalau konteks pemerintah daerah menarik nggak Mas Duki, misalnya saya baca sekilas itu katakan kombatan GAM itu sebenarnya lebih berpengaruh ya. Iya. Karena penentuan kebijakan misalnya di daerah bahkan mungkin bupati wali kota bahkan gubernur kan gitu kan. Ya, secara umum dan sampai sekarang itu kan ada partai Aceh namanya di sini ya. Itu yang banyak yang menguasai yaitu partai Aceh. Hampir semua wali kota dan itu dari partai Aceh itu. Partai lokal ya?
Iya, partai Partai lokal. lokal kan berarti itu konteks itu penting juga Mas Yuki. Mas Ida. Konteks kepemimpinan katakan partai lokal itu kan. Ya, Kan tapi Karena dia pemegang kebijakan gitu loh. iya. Kan gampangannya begini, itu kan semacam kritik ke orang Jawa yang sinkretis dan sebagainya. Kan kira-kira begitu ya. Narasinya ya Mas Yuki ya. Jadi Islamnya lebih anu kan gitu. Bisa nanti. Tapi Masuk nggak, afiliasi Mas Ida? partai itu apa? Afiliasinya? Ya partai Aceh itu kan itu keistimewaan kan itu ada partai kebanyakan lokal. itu mantan gerakan Aceh mereka di situ semua. Ex-GAM ya. Ya. Tapi ada satu lagi yang Partai Nanggro Aceh namanya, yang Irwandi Yusuf itu ya, yang gubernurnya kemarin ya. Juga pecah, mereka Ada sebenarnya berapa pecah. partai lokalnya ada berapa tuh Mas Yuki? Kemarin yang ikut pemilu kemarin itu berapa ya? 1, 2, 3. Ada 4 kalau nggak salah ya. Dan gampangannya itu yang banyak di Dewan ya, di DPRD maksud saya. Ya, yang banyak dewan itu ya Partai Aceh tadi sama Partai PNA itu yang Partai Nanggro Aceh itu. Oh iya, itu relevan sekali tuh untuk mendukung GAP tuh. Meskipun itu juga baru potensi ya, karena belum ada data real misalnya. Tapi itu menarik untuk buat GAP, Pak Ibda. Pengaruh politik kan. Dibawa kemana Mas Haji maksudnya? Untuk Gimana? jadi GAP. Ya, Jadi yang Mas tadi itu Mardi. dibawa kemana maksudnya? Saya belum paham ini. Jadi Partai Aceh itu kan, kata Mas Marzuki kan memang didirikan oleh ini tadi apa tadi? Mantan GAM ya? Ya, ya. Nah itu kan sangat berpengaruh terhadap bagaimana Aceh itu betul-betul berjalan di atas syariat kan. Melalui partai itu kan diusung berbagai macam gagasan berupa kebijakan-kebijakan termasuk konun. Ya, ya. Bagaimana fraksi di DPR itu sangat dipengaruhi oleh partai-partai ini Aceh di partai lokal gitu. Misalnya kan pembentukan konun itu kan melalui DPR Mas. Ya, Dan itu betul. sangat dipengaruhi oleh fraksinya Mas. Gitu. Ya. Meskipun konun itu nanti diserahkan pada satu komisi, tapi kan sangat dipengaruhi oleh partai yang mewarnai di Partai yang berkepentingan kan untuk fasilitasi afirmasi. Ojo ngomong pesantren. Ada juga partai pesantren kok daya yang kok. afiliasinya banyak ke ini, yang satu partai lokal itu Partai Daulat Aceh kemarin nggak salah, itu orang pesantren itu. Bahkan banyak yang pesantren, emang pimpinan-pimpinannya itu tapi pesantren afiliasi apa Mas? ya pesantren daya ya, yang daya tadi yang Al-Sunnah, daya Haswaja. Haswaja ya? Ya, ya. Itu banyak ulama-ulamanya di situ juga. Ya oke lah, ini untuk penguat secara apa ya, latar belakang sosiopolitiknya ya, geopolitiknya ya kira-kira. Ini partai Aceh Mas, itu partai sebelum Partai Nanggro Aceh ada Partai Aceh juga. Beda. Oh. Partai Aceh, Nanggro Aceh. Satu lagi apa Partai Mas? Daulat Aceh. Nanti tak Daulat cari. Aceh. Coba nanti ada satu lagi kemarin kan, ini juga masuk tahun ini kayaknya, nanti baru daftar itu SIRA ya. Sentral Informasi Referendum Aceh dulu. Itu jadi partai juga itu. Dari referendum dulu, mereka kan yang gerakkan referendum dulu, yang tidak berhasil referendum kan. Jadi partai itu, para pemuda itu. Oke. Ya, masuk. Jadi memang mau nggak mau kita sepakati bahwa gap atau state of the art kita itu ini memang kita pakai yang general ya, karena memang belum ada bukti-bukti real, kecuali dari data Setara dan KUB tadi memang ada indeksnya ya. Itu pun belum bersentuhan langsung dengan pendidikan. Apakah dalam lembaga pendidikan itu ada indikasi atau temuan yang sudah ada datanya gitu kan. Nah intinya kita pakai gap-gap yang secara umum kemarin tuh. Iya, makanya kalau tujuan awal kita mengetahui implementasinya, nah itu akan terjawab semua sebenarnya.
Iya. Jadi dari implementasi ini akan terpetakan apa namanya ideologinya, kemudian siapa yang menggerakkan di belakang pengelola yayasan, bahkan dikuatkan beberapa ex-gam atau ada enggak kira-kira gitu loh kira-kira dari dukungan politik di belakangnya gitu loh Pak. Katanya tadi yang baru malah dari Dayah ya Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kan menarik juga, artinya tidak hanya Ya, dari satu jaringan ideologi gitu loh. Ya bisa masuk. justru bukan PKS kan sebenarnya kalau yang Ya, ya betul. religius kan PKS, tapi justru bukan PKS. Kalau sini emang di PKS mana-mana bisa ya itu Mas. PKS juga punya posisi di sini Mas, punya posisi Besar tapi ya. ya tidak bukan yang besar Strategis itu. ya. Ya Kalau punya. PAN banyak enggak di sini? PAN juga punya. Ya, nasional secara umum juga punya posisi masing-masing. Golkar juga punya gitu. PDI. PDI juga ada. PDI juga lumayan, tapi kecil di sini ya PDI. Golkar mungkin masih banyak ya. Golkar standar, tapi nggak termasuk besar. Hampir kayak PDI, tapi lebih besar Golkar daripada PDI gitu. Kalau yang paling besar apa? Ya, Yang paling banyak apa? Partai Aceh yang pertama itu Partai Aceh. Kemudian Berarti ya yang paling DPRD-nya partai lokal semua malah ya. Yang ya wakil ketua itu loh. namanya di sini DPRA namanya, bukan DPRD, DPRA. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh namanya. Memang DPRA namanya. Oh, bukan DPRD ya? Bukan. Perdanya aja konon no. Gimana Mas Haji? Di kabupaten kota juga sama, DPRD. DPR aja. Kalau di apa? DPR ya bukan DPRA. Yang A ini provinsi ya? Ya provinsi ya. Yang kabupaten kota apa? Kayaknya DPR aja ya. DPRK ya. Kabupaten apa gitu ya? Ya DPRK masalahnya. Tetap seperti dulu kayaknya. Oke ya, ini ada tambahan banyak. Intinya catatan mulai dari abstrak. Memang saya sendiri merasa kurang apa ya, kurang gitu ya. Nanti tak coba baca lagi kalau ada tambahan kan saya kira nanti yang FK apa KUB tadi saya kira juga menarik ya karena konteks ini lebih kepada data real ya sudah ada gitu loh indeksnya gitu loh. Tapi kalau yang secara umum kan berkaitan sosiokultur, geopolitik, budaya, religi dan secara policy ini sudah masuk semua sebenarnya. Tinggal yang kurang tadi aspek keterwakilan atau siapa pemegang kebijakan secara regulatif di DPRA-nya nanti kita masukkan. Kemudian yang secara historis sudah ada GAM sebenarnya ya di sini, cuman belum apa namanya ada perjanjian Helsinki yang tadi mungkin sudah ada jawaban dari Mas Haji tentang pasca ini Mas Marwajuki mau konfirmasi ya. Jadi beberapa artikel saya baca itu munculnya konun itu salah satunya adalah pasca konflik Aceh atau GAM dan tsunami. Apakah tsunami itu berpengaruh besar terhadap lahirnya konun kira-kira itu atau sudah ada tapi lebih masif gitu loh Mas kira-kira. Ya setelah pemerintahan Aceh itu baru lahir konunnya. Setelah undang-undang ya. Kalau tsunami sendiri sering di artikel itu disebut pasca GAM dan tsunami. Ya, karena kan memang perjanjian itu kan ketika 2005. 2004 ya, pasca tsunami ya. Ya, 1 tahun ya hampir ya karena keadaan Aceh yang seperti itu, jadi mereka ya istilahnya ya melemah lah. Saya mau ikut untuk dalam artian mengalah untuk supaya memperbaiki Aceh. Oh, Ya. artinya pasca tsunami itu kebangkitannya ya. Ya, karena sebelumnya sudah ada perjanjian-perjanjian itu semua gagal. Sebelum perjanjian Helsinki ini sudah pernah ada MOU dengan Indonesia di GAM-nya. Tapi
gagal, beberapa gagal semua. Jadi yang terakhir ini Helsinki inilah yang memang berhasil. Karena memang sebenarnya yang dijanjikan oleh di dalam MOU Helsinki ini luar biasa Acehnya sebenarnya. Jadi pemerintahan sendiri sebenarnya Mas Syafiq. Yang dijanjikan itu pemerintahan sendiri sebenarnya. Makanya banyak elit GAM sekarang itu mereka banyak tidak puas karena belum tercapai apa yang dijanjikan di MOU Helsinki, termasuk Aceh memiliki bendera sendiri gitu, memiliki kan ada istilahnya wali negro juga itu ya, kemudian ada seperti raja dia di apa di Jogja itu ya, gubernur aja yang dipilih, kemudian juga ada hak terhadap migas yang besar ya dibandingkan yang dulu. Dulu kan Aceh penghasil migas banyak, tapi nggak apa untuk Acehnya sedikit gitu. Kemarin ada kesepakatan baru terhadap penghasilan migas. Ini Mas, yang terbaru ditemukan itu migas terbesar di Aceh Mas, di Laut Aceh. Itu panjangnya itu perhitungannya sampai ke Thailand katanya. Itu ya, itu yang terbaru itu. Berarti ini salah satu tujuan GAM ya. Untuk Aceh itu kan kaya Mas Afi. Jadi orang haji di Aceh dengan orang haji Jawa itu beda. Iya benar. Betul. Di sana itu Aceh itu kan punya sendiri. Jadi Mas Syafiq itu kalau orang Aceh berhaji itu dapat uang dari Baitul Asyi. Di sana ada Baitul Asyi kita, khusus orang Aceh dapat uang sekitar 6 jutaan itu. Per orang itu Mas. Per orang. Itu selain yang diberikan Kemenak sekitar 5 jutaan itu. Jadi 6 juta dapat ini adalah jatah orang Aceh dari wakafnya Baitul Asyi yang ada di Mekah. Mas Marjuki sudah haji? Belum, insya Allah. Kapan-kapan segera lah ini. Amin. Nah itu nanti Baitul Asyinya kasih Pak Ibda aja Pak. Kemarin kan mau diambil sama pemerintah, tapi nggak bisa karena orang Arab Saudi itu terikat mereka harus orang Aceh. Jadi di situ di wakaf ya, itu harus kelahiran Aceh ya? Ya, yang boleh menikmati itu hanya Al-Asyin. Dibuat ada kontrak istilahnya wakafnya itu. Ya, kalau suami istri? Gimana? Yang berhaji memang KTP-nya Aceh diberikan. Oh gitu. Ya nanti kita pindah KTP Aceh ada apa? Ya gitu ya nanti. Memang istimewa ya Aceh ya. Iya. Istimewa. Orangnya juga istimewa. Istimewa. Kita kesana Mumtaz istimewa. Mumtaz. Itu mesti tuh lebih dari A itu. Udah bawa anak ke klinik tadi katanya. Cuma kumlot. Kalau RAB gimana Mas? Syafiq penjelasannya. Iya, silakan. Saya kayaknya nggak bila lama 10 menit lagi nih Mas Aji ada perlu sebentar ini keluar. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Mas Syafiq coba di ini kerapnya Mas Syafiq ya. Kita download urungan bung aku. Bentar Mas. Saya juga udah paham masalahnya. Apalagi saya Mas. Ini rasa kemenang. Benar, saya tuh enggak. Ini saya nih. Monggo. Ini ya benar ya? Iya. Download angin lah. Gimana? Oke, jadi ini mengikuti template dari sana ya. Itu dibagi menjadi beberapa pos. Satu pos riset desain dan pengumpulan data. Yang kedua itu paling bawah itu apa tadi ya? Pengumpulan data sama analisis ya. Analisis. Nah, terus di pengumpulan data kembali ke atas itu saya bagi menjadi beberapa pos. Satu belanja sewa. Belanja sewa sebenarnya saya ingin belanja sewa ini kalau di Pagunya harga Aceh itu satu gedung 10 jutaan, Mas. Ya, 10 juta. Nah, buat apa ini? Buat apa itu harga sewa gedung? Buat apa maksudnya? Seandainya kita nanti FGD. Tapi kayak gini aja, Mas. Kita nggak akan sewa karena kan kita buatnya di sekolah, Mas Haji kan?
Ya. Itu kalau paling sewa roda 4 ya udah pasti tuh. Kalau enggak, kita pakai base camp-nya. Rencananya sih gitu. Kalau Logis nanti nggak itu Mas Haji? Saya enggak paham, makanya saya enggak paham itu. Ya, tapi realnya kayaknya enggak kayaknya ya. oke ya. Nanti Gimana? Jadi kita dialokasikan yang logis saja, Pak. Yang Mas, logis saja Mas. Itu ganti ke hotel aja, paling Nah, kalau penginapan malah ditambah. logis. Ya penginapan aja logis, ditambah. ya? Kalau penginapan sudah ada di full boat semua di perjalanan biasa maupun di perjalanan luar kota. Nambah harinya maksudnya, Mas. Oh iya, nanti Jumlah saya harinya. tambahin ya. Nah, Ini kayaknya mending nambah harinya aja, Mas. rata-rata baru tak buat 3 hari karena menyesuaikan dengan total atasnya. Kalau 3 hari, 1 kabupaten kurang masih Mas, karena kita kan itu sekolah itu kita nggak bisa lebih dari jam 12 kita kerjanya. Setelah jam 12 kita kayak istirahat semua itu di mana-mana itu. Karena ini kan 3 hari apa? 3 hari di lapangan, 1 kabupaten. Iya, 1 kabupaten. Biasanya kalau litbang itu 7 hari minimal itu. 7 ya. Minimal. Oke, berarti ini Mas Haji, ini kan kita sekolah. Misalnya kita ambil, kita bilanglah dua tempat, 1 pesantren, 1 SDIT, 1 SMA IT misalnya. Itu kan untuk di lapangan aja kita sudah 2 hari, belum lagi berangkat gitu. Jadi minimal sekali ya 4 hari ya minimal sekali ya. Oke, lapangan minimal berapa? 7 hari ya? Berapa hari Mas Haji buat? 5 atau 4 Mas Haji? Iya, ini saya hanya cerita. Kalau di Kemenak itu biasanya rata-rata 7 hari. Oke. Tapi monggo kalau mau dibuat 4 apa 5 ya enggak apa-apa. Karena kan 2 lokasi ini 1 kabupaten apa 1 sekolah, Mas? Tapi yang itu 1 kabupaten, Mas. Oh, enggak cukup kalau 1 kabupaten 3 hari enggak cukup. 4 hari Mas bisa 4 hari. 4 hari ya? Selesai nggak? Karena wawancara dengan kepala dinas lagi ya. Enggak, kalau untuk penyerapan itu supaya tadi yang kayak gini hilang misalnya, ya dibuat berapa monggo lah nambah hari 7 hari enggak apa-apa. 5 coba Mas Syafi 5 biar ini. Apa 5? Ya, 5 hari. Ya. Oke, 5 hari. Oke, terus tadi saya hanya baca tadi, ini kok 8 kok. Tadi kan lokasinya 10. Lokasinya, Pak. Lokasinya kan juga masih kurang. Nah, itu kalau KSR masih ditambah 2 lokasi lagi, kayaknya untuk ngabisin 10 juta atas tadi habis di situ. Ya, apa-apa. Yang penting tapi cuman lebih dari 200. Harinya jadi cuma 3 hari itu, Mas. Gimana? Ya, udah apa-apa berarti kalau habis. Ya, siap. Karena gini konsepnya Mas Haji, saya kan pengalaman kemarin dapat dari BKKBN ya. Kami dapat tahun 2016 100 dapat ya. Jadi kami konsepnya itu dia di setiap daerah itu ini kita ketika ini pagi misalnya kita ke sekolah, jadi sorenya kita janjian dengan kepala dinasnya gitu. Jadi waktunya digunakan. Jadi sekolah kalau 2 tempat kan kita harus pagi ke sekolahnya. Misalnya ya hari Senin ke sekolah, Senin sorenya kita ketemu kepala dinas pendidikan. Atau kalau bisa ketemu dua-duanya sampai sore ya bagus. Tapi kalau enggak besoknya hari Selasa pagi ke sekolah 1 lagi, sorenya dengan kepala dinas daerah gitu. Jadi selesai 2 hari insya Allah kalau memang ini selesai. Tapi makanya harus kita buat perjanjian dari awal. Jadi jangan ketika Mas Haji datang nanti saya juga datang, jadi itu sama-sama ribet nanti jadinya. Jadi rencana kami sama Pak Mumtaz, kami pastikan dulu kami berdua. Misalnya ini di Banda Aceh gampang ya, misalnya di kita bilang di Lusmawe misalnya, itu janjian dengan kepala ini tanggal berapa, pukul berapa itu kita set close. Jadi kita jelas ya. Ya, ini pengalaman kami kemarin. Jadi alhamdulillah kami kemarin meneliti tentang apa yang di BKKBN itu di sekolah ya, sekolah tentang sekolah apa itu ya. Jadi mereka mudah, jadi janjian kita udah jelas, nomor kontak udah jelas. Iya, betul. Snack-nya itu kita suruh pesan sama mereka terus. Misalnya ini kata IBD misalnya.
Jadi kami nanti Solong dipesankan snacknya untuk 50 orang atau gitu. Nanti kita minta abonnya kita bayar gitu. Jadi enak sampai ke snacknya sudah kita atur itu. Tapi harus ada orang pegang, harus ada satu kabupaten kita harus ada orang yang kita pegang itu sebagai apa? Fasilitator kita. Betul itu. Ya. Kalau tiba-tiba datang ke sana nggak ada nggak bisa. Malah lama. Enggak, maksudnya nggak jelas nanti, nggak ketemu. Iya. Inilah maksudnya fungsi Mas Marzuki dan Mas Mumtaz kan apa ya, sebagai tuan rumah kan bisa tahu peta jalan lah bahasanya ya. Roadmap-nya jelas itu loh. Ya. Kita kan buta di sana. Ya, saya kira bagus ini, mudah-mudahan nanti bisa cek-cek tepat waktu gitu ya, sesuai sasaran. Oke. Ada perlu ditambah di situ nggak apa untuk yang survei awal itu ada perlu ditambahkan Mas Safi nggak? Nggak perlu nggak? Tambah survei awal nggak apa-apa, itu untuk 2 orang aja nggak apa-apa. Oke, berarti kalau memang sejak ini kan lap aja kan di lapangan kan real ya. Kalau memang perlu, kayaknya lebih bagus kalau lebih logis ya. Lebih logis ya survei. Nanti gini aja, apa namanya? Yang sewa gedung saya hapus, saya alokasikan untuk nambah 2 lokasi lagi sama survei awal. Itu bisa. Harinya tetap 3 aja, Mas. Tetap 3 ya? Iya. Iya. Kayaknya wis ora nyukup ini 5. Itu kalau sewa mobil itu gimana tuh, Mas? Volume 2, 9. Itu berarti 2 mobil gitu? Ya, bukan 2 bulan, Mas. Karena di pagunya per bulan, bisanya per bulan. 1 bulannya 930.000. Bukan per hari ya? Per bulan ya? Bukan per hari? Per bulan di situ. Masa sewa mobil per bulan segitu? Murah sekali. Mobilnya. Nggak dapat di Aceh nggak dapat. Di Aceh itu 400-an. Sorry. Itu per hari, Mas. Sorry, Mas. Iya, itu murah kali. Sewa mobilnya masa atau gini ya, kan gini, nanti kalau masih cukup saya alokasikan sewa mobil. Itu malah mobilnya yang banyak, Pak. Itu asumsinya kan 1 unit 2 mobil itu hanya sehari gitu kan, sehari berarti 1.860.000 gitu kan kira-kira. Cukup 1 mobil. Itu baru 2 hari berarti. Iya, baru 2. Tapi gini, kan nanti gambarannya kan kita dari Banda Aceh ke lokasi penelitian 10 itu kan pakai dana operasional transport ini. Nah, kemudian nanti ketika tiba misalnya di Aceh Besar tuh atau Aceh Barat, kan kita ke sekolah-sekolah itu nggak bisa hanya jalan kaki, mesti pakai mobil atau pakai kendaraan yang di luar transport umum lah gitu. Nah, maka nanti kita alokasikan di sewa mobil atau sewa motor nanti di belanja sewa ini nanti. Mas, kalau langsung aja kita enggak pakai bus, Mas, langsung kita masukkan ke sewa mobil. Itu malah fokus, Pak. Itu, Mas. Jadi kan kita dari Banda Aceh ke mana-mana itu pakai mobil. Ya, pakai ribbon itu ya, aja. Benar. Yang dimaksud Pak Marzuki ini gitu. Yang perjalanan bis atau angkutan umum itu hanya dari Jawa ke Aceh, Pak. Oke. Yang di Acehnya kita full naik Camry nanti. Oke, siap. Berarti Camry atau Pajero. Berarti nanti ketemunya misalnya nih Eselon 2 kok. Transport ke Aceh Besar. Kami udah pernah naik ini ribbonnya Mas Haji itu. Muter-muter Jakarta. Salamen. Oke, berarti gini. Transport ke Aceh Besar nih atau transport ke daerah lainnya, itu nanti saya ganti untuk sewa mobil ya. Ya, nanti dihitung aja harinya sesuai dengan hari yang kita punya kan. Ya, benar. 3 hari gitu. Benar. Tinggal nambah 2 atau apalah. Tapi koyone kok gak nyukup ya? Kayaknya nggak nyukup. Kalau itu mungkin satuannya terlalu besar mungkin, Mas. Berapa satu mobil? 400 nggak bisa ya? Boleh kita 400 lah, di sini 450 lah kalau keluar daerah. Yang logis saja di sana berapa? 450. Ya udah 450. Ya 500 itu loh. 450 lah. Oh gitu. Enggak usah dimaksimalkan maksudnya. 450 itu aja. 450
dapat di sini. Kalau memang mungkin teman nanti kadang dapat 400 gitu. Berapa? 400-450 lah dapat di sini. Ya 450 tengah-tengah ya. aja lah Pak. 450 Oke. atau 475. Ya gitu, 450 boleh. Oke, Nah kan siap. kita ngambilnya juga banyak hari itu kan, pasti diskonnya lagi kan. Misalnya nanti kan, lebih murah. misalnya kan ini transfer ke Aceh ini kita ganti untuk sewa mobil kan totalnya 2.700.000-an nih. Ini kan bisa dibagi menjadi 3 hari untuk sewa Ya, mobil ya. bisa nambah Gitu itu. kan. Bisa, masih turah. Oke, siap. Harga teman ya. Ya itu Dapat, realnya, memang tapi dapat. yang di RAB Memang itu dapat. maksudnya biar logis itu loh Pak. Yang di Ya. RAB juga logis itu loh maksudnya. Siap. Kan Kemarin dibahas plannya juga sih, Arabnya nanti itu. plannya masih pakai ini angkutan umum ya. Wah, ya ora iso Pak. Nggak mungkin, nggak secapai. Para Penelitiannya logis nggak itu. selesai itu pakai anggota umum. Dia kan berangkat dari Banda Aceh sampai ke sini berhenti lagi nunggu penumpang kita. Tak ada yang jalan. Masa Entah mau nih, Echelon 2 kita pakai L300 kan? lah mau Echelon 2 nggak mau dikasih ini yuk, dikasih ya harga 3 juta pesawatnya. Oke, siap. Nanti kita sesuaikan. Yang lain saya kira ini apa ya? Hotel ya, hotel berapa Mas dibuat yang kemarin? Hotel masing-masing harganya 500 berapa itu? Hotelnya penginapan nih 556 Mas. Pak Jadi Busana. dihitung per orang ya? Ya, Itu per udah orang. kemurahan itu. Segitu. Ya? Enggak kemurahan. Enggak Mas, pagu di Aceh segitu hotelnya. Ya, nggak mahal-mahal kali Mas Haji. Kita yang 350. Enggak. Atau di bawah itu. Enggak, yang di Jawa Tengah aja kan sudah 600-700 kan. Itu anu bintang 2, bintang 3 Pak. Bener Di apa sini enggak? enggak. Kalau di Banda Aceh baru ada bintang ya. Di tempat lain mungkin paling bintang 3 ya paling. Kelas melati ini ya. Soalnya hotel itu juga naik turun naruh weekend. 500 bisa tuh Mas, bisa. Oh ya sudah, kalau sudah bisa ya sudah. Kalau memang pagunya segitu, kalau nanti misalnya lebih, itu yang penting ada notanya. Tapi kalau kurang dari itu ya, syukur-syukur nanti kita sesuaiin lagi ininya pagunya. Tapi sudah bisa saya kira itu. Sudah benar, ya sudah. Uang harian berapa Mas? Full board hariannya segitu Mas, 140 per hari. Itu lokal ya. Kalau nasional berapa? Bukan 360 Mas. Bukan itu tuh Mas Safi, bukan 140. Itu lokal itu. Itu transport Ya. lokal, itu keliru itu. Ya memang lokal Pak. Jadi kita di lokal Aceh sana. Ya, Nanti kalau yang enggak, itu dihitung Mas nasional Safi. kita. Nasional itu keliru kalau kayak gitu. 340 Mas Haji kita ya. Bilangnya. Salah kalau ngitungnya kayak gitu. berarti salah. pakai yang bawah ya, yang 360 ya. Ya. Kalau Ya, yang itu uang harian yang bawah ini kan sudah saya pakai 360, tapi untuk luar kota memang nasional. Enggak, yang misalnya ini yang ke 10 lokasi itu anu semua. Sama Oh, ya, dia sama. 360 ya. Masa Oke. masa Bukan jadi 140 pas nyampe gitu sini loh. udah jadi enggak lokal. Enggak, yang Sayang Mas Haji. Ini itu yang 160 Mas Syafi, misalnya kami di Banda Aceh, ini kan di UIN. Kami kan ada di Banda Acehnya kegiatan sendiri di gitu. sini, misalnya nggak nginap, ya itu 160. Oke, siap. Ya, oke, nanti kita sesuaiin lagi. Dianukan Berarti lagi ya. Ya itu pakai nggak yang logis lah itu 360 ya. kira-kira. Oke. Penempatannya itu loh, penempatannya. Pembagiannya. 360. Bagi yang anu. Beli kamera boleh enggak? Beli apa? Beli habis habis pakai enggak boleh Mas Syafi? Kalau habis pakai boleh, tapi yang Kamera justru kalau kamera nggak boleh Mas. Kamera nggak boleh. Kalau kertas bisa. Kertas ya. Karena kamera nggak bisa habis nanti. Pulsa bisa pulsa. Oh, pulsa Bisa. Data ya, pakai data ya. Oh iya, pakai data. Nanti saya tambahin ya, pakai data. Internet. Sama yang penting-penting dulu Mas. Itu kalaupun nggak ada Mas bisa.
Sama bensin ya, bensin. Ya, bensin. Oh iya, Kalau dibuat pembantu lapangan bisa enggak tuh Mas Marzuki? Kemarin waktu yang ikut itu nggak bisa katanya. Enggak bisa. Nggak bisa dibayar pembantu lapangannya, kecuali masukin jadi anggota. Mana waktu yang kita ikut itu, yang saya gabung hari itu. Tapi kalau di print kayaknya boleh, Mas. Kemarin katanya Nggak tahu nggak boleh, saya. yang nggak boleh. Oh, Kecuali asisten kita peneliti masukkan tidak jadi boleh ya? anggota peneliti katanya. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi asisten peneliti tidak boleh ya berarti ya? Nggak boleh. Itu kita berarti di bawah dihapus. tangan aja lah. Artinya Di bawah tangan di bawah aja. tangan aja. Kan mahasiswa Ya, Pak Marzuki kan banyak toh. Nggak usah masuk RAB, tapi tetap dianggarin. Terus diagarkan gitu loh. ya kita bayar juga, tapi kan ada dari sisi lain-lain nanti kita lihat kan. Oke. Ini untuk narasumber ngapain ini? Eselon 1 juga. Itu pas FGD, Mas. FGD itu aja cuma cukup segitu ya. Kalau mah nggak anu kita hapus saja. Karena nggak nyukupin untuk 8 lokasi itu. Ini FGD-nya pakai narasumber juga Mas Aji, enggak gimana apa langsung kita Ya enggak tahu tergantung rancangannya. Kebutuhannya perlu enggak? ya enggak perlu ya. Ya tidak perlu, kita kan lebih menggali data ya. Ya, kami biasanya buat FGD misalnya kita kumpulin siswa ya ngobrol sama siswa gitu. Mereka suruh Transport aja ngomong berarti aja. ya? Transport Transport. lokal aja ya? Ya, Transport lokal. lokal tuh. Konsumsi, sewa gedung paling itu. Transport lokal sama konsumsi itu yang mana? Kalau pun Gedung misalnya kan di rumah enggak, di rumah kita kan makan pakai kan kerjasama nggak dengan butuh sekolah. Lah ya, kalau di sekolah kan nggak butuh sewa tempat tuh. Oke, Misalnya ya di rumah benar. makan. Paling konsumsi sama lain-lain itulah. Itu kalau memang moderator ada, itu boleh kita pakai untuk yang tadi apa namanya itu, yang apa? Pembantu peneliti. Iya, bisa kita asisten alokasikan ke peneliti. dia. Kita buat untuk sebagai moderator. Bisa nggak itu ya? Bisa aja sih Ya sebenarnya. itu sesuai kita Mas. Maksudnya yang di RAB ini loh. Ya, RAB maksudnya biar bunyinya kalau untuk ditanya, moderator. ya. Bisa. Ya kalau ditanya maksudnya kan nanti kan ini ada yang nanya lagi review. Terus apa lagi? Udah kayaknya ya. Ini ada pembantu lapangan ini ya. Berarti Iya nggak sih. usah pakai lagi nanti. Nanti saya hapus semua ya. Sampai pengelola data, sekretaris, koordinator kita hapus semua nanti. Rano ke. Itu udah honor itu. Nambah, Nggak boleh itu. Ini honor yang nggak boleh kayaknya. Ya, betul, Pak. Oke, nanti kita hapus. Nanti kalau kelebihan, Mas Syafi berarti masukin nambah hari aja nanti kalau emang kelebihan. Ya 4 hari 5 hari kan. Nanti tak coba otak-atik yang kebutuhan yang belum tercover dulu, baru nambah hari ya. Intinya Mas Ibda kita nggak ada honor di Mas Ibda. Ya benar. Nggak ada itu. Silakan nanti. Terus jalan-jalan aja itu. Iya. Perlu ada ini apa? Oleh-oleh khas Aceh itu. Nanti pulang dari sini udah makanannya asin-asin semua. Oke, sudah saya permisi Mas Haji boleh? Ini ada mau ada keperluan sebentar ini. Siap. Ya, berarti ininya itu ya Mas Ibda ya, sudah saya kira. Berarti saya nunggu Mas Ibda lagi nih ya, belum tadi yang anu sama Mas Syafiq lagi biar nanti disatukan gitu. Kalau tanda tangan itu bisa dari proses. Mas Ibda yang sekolah-sekolah itu jadi dimasukkan kemarin enggak jadi dimasukkan enggak nama-nama sekolahnya atau enggak usah dulu? Enggak usah dulu enggak apa-apa karena secara objek kan kita lebih ke kabupatennya gitu loh. Adapun nanti misalnya yang belum muncul ya. Kabupaten sudah muncul apa belum? Sudah muncul Mas. 10 ya. Kemarin kan 8. Sekolahnya aja yang belum kita munculkan. Iya. Kalau ada menurut saya lebih menguatkan lagi. Oh, berarti ini sudah real yang akan dianu. Kalau bisa muncul itu Mas Ibda. Boleh. Ini cuma misalnya, Mas Marzuki tidak real betul ya enggak apa-apa lah. Misalnya ada keliru ya. Pokoknya ya, ada coba di besok kabupaten kami itu. Ini kirimkan Mas besok. Siap. Kami selesaikan dulu sama Pak Muntas karena nggak bisa saya putuskan sendiri kan. Ada 2 kabupaten lagi. Ya,
Saya tak ngatur tak ngatur bensinnya lagi dulu. Sama Jangan lupa bensin ya. 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 Duluan Mas ya. Ye. Ya, Monggo, ye. Mas. Duluan ya Mas Haji ya. Ini masih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini Tabai Abu Bakar kayaknya lebih baik ini. Jangan pergi. Wah, rasa tiga sai. Asli Abu Bakar. Abu Bakar. Oke. Ternyata ya rumit juga ya Mas Hafiz ya. Masih ya. Ayo. Ini di diktis kemarin Mas, itu pagune maksimal 75 misalnya. Jadi nanti realitasnya itu tidak digebiahu ya kemarin itu. Tetapi sesuai penilaian reviewer. Jadi reviewer khusus, oh ini kok metodenya ada FGD, tetapi di RAB nggak ada, atau sebaliknya. Di metodenya nggak ada FGD, di RAB ada, dipotong langsung Mas kayak gitu. Jadi bisa jadi malah hanya berapa persen gitu loh. Makanya kalau di print itu gimana gitu loh kira-kira. Karena yang tahun 2022 SBK semua ini. Nening kono piye? Ini di diktis yang tahun kemarin ya. Iya. Di metode nggak ada FGD. Nah, di RAB kok ada FGD 2 kali, ini terus dihapus gitu loh Mas. Oh iya. Nah, ya kan berarti kan enggak logis kan? Ya, enggak di sini enggak ada, di RAB-nya ada. Makanya perlu kelogisan. Ya, betul gitu. Itu. Kelogisan apa namanya? Alur kan? Alur ya, termasuk tadi apa sewa mobil dan sebagainya ya dilogiskan juga. Ya. Dan seterusnya lah. Oke, berarti ya Mas. Sewa mobilnya itu masuk di belanja sewa aja ya, bukan include di perjalanan pengumpulan data ya. Nah, benar kayaknya ya, sewa cuma tadi harganya tadi 450 saya kira sudah masuk. Oke, siap. Sudah logis maksudnya, meskipun nggak mahal, nggak murah banget gitu. Meskipun misalnya di pagu 930 kan terlalu tinggi ya. Mending dibanyakin mobilnya apa dibanyakin harinya. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya sih tadi. Ya secara substansi sudah ya, tambah 2 kabupaten, sewa mobilnya disesuaikan, yang uang untuk honor-honor dibuang. Ini saya berangkat dari Semarang aja enggak apa-apa ya? Dari Semarang semua enggak apa-apa ya startnya ya? Apa bareng aja enggak apa-apa. Mas. Ini kok Jakarta Tangerang apa iki, Mas? Itu dari Mas Aji ke Tangerang ke bandara ya? Oh. Maksudnya jenengan dari rumah ke bandara itu, Mas. Orang kok tiga ini? Rumah Jakarta ya? Nah, kan kita ke jenengan dulu. Ini nanti 3 ini gabungan saya dengan Pak Ibda nanti. Atau ini wae lah. Kita berangkat start dari Semarang semua gimana gitu loh. Iya, dari Semarang Jakarta terus ngono wae. Ngono wae Pak ben bareng ngono loh. Oh iya Mas, saya tanya yang dari Semarang ke Jakarta itu saya cari pagunya enggak ada. Kita buat harga berapa itu? Kalau rengan saya 550. Ya kalau kereta misalnya kereta 500 sama kereta lah. Apa? Ya pesawat sekalian kok kan koyo cah-cah wingi. Penyambung ngono ya wes. Ya wes, misalnya kan berapa kali transit gitu loh, Pak. Berarti murah rentetan satu tiket ya? Sampai ke Aceh ya? Iya. Biasanya yang paling banyak Lion sama Batik Air toh. Aku tak searching nih Traveloka ya. Iya, itu kan ada Semarang datanya. Aceh. Oh, no, Semarang Aceh. Transit sih. Mesti transit sih gitu. Semarang Aceh langsung dong. Ya transit berapa enggak apa-apa. Nek cacah wingi kan ning Konya soalnya. Siap. Transitnya tetap di Jakarta. Iya, ngulon sih. Kan podo-podo ngulon we. Oke, nanti tak cek di Traveloka. Berarti ekonomi 3 kali itu, 3 kali. 3 bandara gitu loh maksudnya. Oke. Ini barang apa Mas? Uang harian full board. Itu itu asumsinya yang ini Mas. Kita
kita bertiga yang dari Jakarta ke Banda Acehnya sebelum Banda Aceh ke lokasi penelitian sebelum itu. Itu sudah dihitung? Kan harus ada full boat sendiri Jawa ke Banda Aceh dulu. Oh, Itu. Nah, perjalanan baru ya nanti itu ya maksudnya ya. baru nanti Banda Aceh ke lokasi penelitian ada full boat lagi. Kan kita rencananya ngumpul semua tuh 5 itu terus baru ke lokasi penelitian dari Banda Aceh. Jadi tak anggarin dari Jawa ke Banda Aceh dulu. Iya, cuma yang keliru itu atasnya ini ya, uang harian full boat Banda ini 140 digubai semua ini. Siap. Nanti tak rubah 360 ya. 360 semua iya. Eselon 2 berapa itu? Harian ya. Enggak tahu saya. Ada ke ya, Mas? Ya, ada. Eselon 2. Eselon 2 360 sih sebenarnya sama kok. Jadi penelitian itu rasa GRAB gitu. Terus piye? Ya Mas RAB ini ki wongnya dhewe Mas. Oh. Ora masalah iki. Jadi aku perlu teko Aam juga ya. Aam yang ngeluh nih Green. Lu ketat cari Aam. Kalau nanti dijawab nanti mau kui keliru misalnya ini anu orang malah dicoret ngono loh. Iya. Kalau kayak tadi. Kalau orang logis nanti dicoret gitu saja. Jadi mending sekalian logis meskipun ning kono kok main ngono maksudnya. Jadi meskipun KCM mung 50 ning logis gitu loh, Pak. Enggak di-up gitu loh masalah itu. Karena kan yang ngatasi kayak gini wis mudeng SBK, PMK itu wis ngelotok ngono loh. Meskipun kalau ora pate akeh. Kalau up-nya sih enggak, malah sesuai pagu, cuman kurang sesuai penempatan ini. Nah, penempatanmu ki mau rondo anu. Kurang sesuai penempatan ini. Ya nek terus jumlah totalnya nih gitu Mas. Atas. Paling atas. Orang enggak di bawah sendiri jumlah total itu enggak toh? Enggak, Mas. Kalau template-nya paling atas tuh. Mana? 199. Oh, ini muncul sendiri. Ini bukan ketik ya? Kalau itu saya ketik. Yang ini lah, Mas. Nah, kanan. Kalau jumlah di table, Mas, di Excel, Mas. Nah, paling atas tuh. Paling atas. Kanan. Oh, ini. Kanan. Nah, ini. Berarti kan model diktis iki. Jumlah di atas memang, Mas. Ini otomatis ya muncul sendiri ya? Otomatis. Zoom-nya otomatis, Mas. Oh iya. Green tembakau juga gini Pak Sapi? Sama. Cuman pos-posnya beda. Kan ini penelitian. PKM mau wingnya ya. Nah, ini aku diajari Mas Safi. Ini nek kode iki piye? 6690 kok. Ini 6690 ini apa ini? Oh, itu kode apa namanya? Kode yang dari sana, dari Pagu. Yang di Timret ada, Mas. Di Timret ada itu. Jadi kode ini belanja perjalanan. Itu dari Kemenkeu, Mas. Sudah ada. Atau kalau enggak memang kodenya BRIN. Kodenya BRIN itu. Di Timret ada kemarin itu. Ini tadi memang terdiri atas belanja sewa, belanja perjalanan, ngono. Iya. Iya, betul. Terus apa meneh? Belanja perjalanan dinas paket meeting. Pengolahan data. Nah, rinciannya kan bergantung kita. Belanja bahan, jasa profesi. Dan itu sebelum ini yang saya harus final di-delete semua ya? Jasa profesi enggak boleh ya? Betul. Ini nanti ini sebenarnya boleh, Mas. Cuman kebutuhan lapangan kan tidak perlu ini. Kebutuhan kan kita nggak butuh, dialokasikan ke yang lain aja. Sebenarnya boleh. Nah, tadi sebelum kita jadiin gini, pada setiap pos itu ada dalam kurungnya jika ada, sehingga tidak semua pos itu kita pakai sesuai kebutuhan aja. Ya, benar. Artinya kan bisa jadi kita pengambilan data itu udah butuh narasumber memang gitu loh. Lebih banyak menggali kan, tidak mendengarkan paparan kayak seminar. FGD lah maksudnya. Ya transport masuknya sama konsumsi. Sewa gedung kan sudah include sekolah, daya. Yes, lumayan sudah logis ini loh kalau ini nanti direvisi. Ya mungkin jumlahnya itu, Mas.
apa namanya, nggak usah dipol ke 200, tapi mungkin Kurang titik. 199 atau 98 berapa gitu loh. Nek mentok yo ketoke piye ya. Orang mikir ya di pasir 100. Ya mentok ora apa-apa semono aja punjul. Iya, misalnya 199, berapa kan enggak masalah. Kan Ya. maksimal 200. Yo wis toh. Enggak menyalahi Penting aturan kan, Mas. kecuali 200,1 ribu itu sudah salah itu. Mhm. Oke. Nanti kita ini lagi ya. Ya wes. Tak buka Wes Excel kira lagi. cukup wes. Lanjut ya, wes. Ya, cukup. Lanjut ke mana lagi orang Ma'arif toh. Saya kira cukup. Terima kasih atas paparannya dan sinkronisasi. Ini terakhir target kapan, Mas? Ini kita sudah tanggal 13. Besok malam ya, atau Senin enggak apa-apa, Mas. Misalnya Senin tanggal 15 ya. Ya kemepetan itu. Aku khawatir iki nek wingi iki ono kasus ora iso ngupload. Itu kan di email. Oh, kita email ya? Iya. Email apa? Di siapa dinitin sama Sekelas Brin lo masih pakai Google Form. Ayo karena masuk. ini lebih ke keluargaan kayaknya. Oh, no. Keluargaan berarti kok ya potensi besar ya kekeluargaan. Mau kemenang gue paperless loh, Mas. Iya? Paperless, ya, langsung ketemu turnitinya. Jadi karena rumah program saya kemarin ikut yang RIM itu. Lebih itu ada beberapa yang enggak bisa apa-apa. Kan dia harus buat akun toh. Ya. Pas hari H terakhir enggak jalan. Wes angel yo, Iya. kakean wong akses we. Email yo. Aku dewe ora iso, terus sing ngirim wong Jakarta pas ke hari bisa. Mungkin apa pas itu kan aku ning Semarang toh. Pas anu mengakses ora iso. Ya pengalaman wae. Jadi pas hari H sebaiknya jangan hari H. Tapi finalisasi di jenengan ya Mas nanti ya untuk Oh enggak. Oh ini iya ini. Tak tunggu ya kalau saya besok lah masih tak. Ya, oke. Karena besok nanti tak apa namanya jadiin satu. Ya udah dijadiin satu sama Mas Ibta tadi. Yang TTT jenengan nanti ya, kan tinggal masang itu toh. Oh ya mau sing ono pesantren no 6 tadi saya tak sekilas baca. Mestinya kan 5 tuh kiai, santri, kitab kuning itu mau nasi 6. Halaman piro ya? Lali ya. Oh, nganu syarat pesantren. Nanti ya. Sekilas mau 6. Oke, saya kira cukup ya. Ya wes, cukup wes. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.